Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in amma ba'du. Kami di sini dari kelompok 8 Pendidikan Kewarganegaraan, yang dimana tugas dari Bu dosen Rini akan mempresentasikan sebuah tema, itu wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Di sini saya selaku presenter dan juga teman-teman kami, yaitu Faisal Ber Ausaf dengan saya sendiri, Bimo Satrio, Afri Liliana Nurlaili, Sarwono, dan Restu Fauzi. Masuk ke pembahasan, apa sih itu pengertian wawasan Nusantara? Di sini saya bacakan, wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia yang telah menegara tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, sejarahnya, dan lingkungan alamnya. Dalam gerak pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, juga dikenal adanya wawasan Nusantara yang mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa, yang dimana meliputi 1. Kesatuan politik. Nah, kesatuan politik itu wujudnya apa? Itu perwujudan dari Kepulauan Nusantara beserta suku, ras, dan agama sebagai kesatuan politik. Nah, yang kedua, persatuan sosial budaya. Persatuan ini menjelaskan tentang bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan landasan pembangunan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Nah, contohnya nih, kita punya budaya wayang, budaya tarian-tarian, itu corak ragam budaya, tapi hakikatnya kita adalah satu budaya Indonesia, dan hasil-hasilnya itu nanti jadi suatu kebanggaan bagi negara kita sendiri. Banyak ragamnya jadi dikumpulkan jadi satu kesatuan, dan itu menjadi ciri khas. Nah, yang selanjutnya yaitu kesatuan ekonomi. Dijelaskan bahwa kekayaan wilayah Nusantara, baik potensial maupun efektif, adalah modal dan pemilik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Nah, kekayaan wilayah Indonesia sangat banyak, meliputi SDA-nya yang sangat melimpah dari pertanian, perikanan, dan hasil tambang yang sangat melimpah. Nah, tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi, namun harus merata sampai seluruh wilayah tanah air Indonesia. Kemudian selanjutnya kesatuan pertahanan keamanan. Nah, di mana di sini tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa. Nah, berbeda-beda nih. Kalau kita sebagai pelajar, kita mewujudkan poin ini dalam rangka pembelaan negara itu apa? Melalui diskusi-diskusi, melalui mungkin melakukan aksi dan sebagainya, itu melakukan pembelaan negara dan bangsa, atau mungkin kita melakukan terobosan-terobosan baru dalam dunia elektronik atau cyber agar bisa mengamankan pembelaan negara dan bangsa. Tak semata-mata memegang pistol dan berseragam, itu hal lain dari pembelaan negara. Ada profesinya masing-masing. Di sini ada sifat wawasan Nusantara. Sifat wawasan Nusantara itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada manunggal, dan yang kedua ada utuh menyeluruh. Yang pertama dulu ya, apa itu manunggal? Keserasian dan keseimbangan yang dinamis dalam segenap aspek kehidupan, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Nah, apa itu aspek alamiah? Aspek alamiah itu seperti sifatnya dinamis, seperti geografis, sumber daya alam, dan lain-lain. Dan aspek sosial itu seperti politik, pertahanan, keamanan yang tadi sudah disebutkan di atas. Nah, segenap aspek kehidupan sosial itu selalu menuntut untuk dimanunggalkan secara serasi dan berimbang, sesuai dengan makna senantiasa Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan sifat asasi dari negara Pancasila. Yang kedua ada sifat wawasan Nusantara, yaitu
utuh menyeluruh. Utuh menyeluruh artinya untuk menyeluruh bagi Nusantara dan rakyat Indonesia sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh, buat dan tidak dapat dipecah-pecah oleh kekuatan apapun dan bagaimanapun, sesuai dengan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Zona eksklusif ekonomi. Sejarah perkembangan tentang batas laut wilayah kita dari zaman penjajahan sampai dengan tumbuhnya wawasan Nusantara. Menurut Sujono 1983 dapat dikemukakan sebagai berikut. Masa penjajahan Belanda. Pada masa penjajahan Belanda telah ada tatanan tentang laut berdasarkan Territorial Zin Maritim Kringen Ordonnantie 1939 yang ditetapkan pada 8 Agustus 1939. Berdasarkan ordonansi tersebut dinyatakan bahwa luas wilayah laut Indonesia lebarnya 3 mil. Laut diukur dari garis air rendah atau pasang surut dari pulau-pulau yang merupakan bagian dari wilayah dataran Indonesia. Dengan demikian, laut di luar batas tersebut merupakan laut bebas, yang berarti semua negara bebas untuk berlayar dan memanfaatkannya. Setelah kemerdekaan, batas laut wilayah 3 mil laut itu merupakan persoalan yang mendasar karena menyangkut segi keamanan dan kepentingan negara yang terancam oleh negara-negara besar. Berkaitan dengan masalah tersebut, maka pada 13 Desember 1957 lahirlah Deklarasi Juanda yang berisi A. Lebar laut wilayah Indonesia dijadikan 12 mil laut. B. Lebar laut tersebut diukur dari garis-garis dasar yang menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau Indonesia yang terluar. Ada alasan kenapa pemerintah mengeluarkan pernyataan atau peraturan mengenai wilayah perairan Indonesia. Yang pertama, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri juga. Yang kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari Sabang sampai Merauke terdiri dari 17.000 pulau lebih. Nah, masing-masing pulau atau wilayah memiliki corak atau sifat dan budaya juga masing-masing, sehingga harus dibuatkan peraturan sendiri. Yang kedua, penetapan batas-batas laut teritorial yang berasal dari pemerintah kolonial yang tidak sesuai dengan kepentingan keselamatan dan keamanan negara Republik Indonesia. Nah, dulu sebelum dibuat peraturan sendiri, aturan-aturan tentang batas laut itu dibuat oleh pemerintahan Belanda atau turunan dari pemerintah Belanda yang tidak sesuai dengan Indonesia. Kemudian ketiga, semakin terbatasnya persediaan ikan karena batas wilayah perairan hanya 3 mil. Nah, ini 3 mil itu dari pantai luar ya, misal dari Pulau Jawa 3 mil cuman sampai 3 mil ke depannya. Nah, jadi masyarakat Indonesia hanya memiliki batas sampai itu, sehingga ikan-ikan atau hasil-hasil laut yang diambil hanya sedikit. Nah, setelah kesana 3 mil kesana itu sudah laut bebas, artinya semua negara boleh masuk untuk memasukinya untuk mengambil sumber daya alamnya yang ada. Yang keempat, dalam rangka pembangunan sumber daya alam yang terdapat di laut, maka batas laut wilayah sampai 200 mil dari garis pangkal laut wilayah, dasar lautnya, dan tanah di bawahnya harus pula dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, karena 3 mil itu terlalu sedikit, akhirnya diperpanjang menjadi 200 mil. 200 mil itu sampai dari pantai terluar ya, misal bukan dari tengahnya, dari luarnya, sehingga 200 wilayah perairan Indonesia sehingga jadi lebih luas dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa. Kemudian yang kelima, zona ekonomi eksklusif sebagai rezim hukum internasional. Kenyataan menunjukkan praktik negara yang konsisten sehingga ada konvensi atau tidak konvensi hukum laut yang baru. Zona ekonomi eksklusif telah menjadi bagian hukum. Persetujuan tentang garis batas landas kontinen dan laut wilayah. Kemajuan teknologi memungkinkan dilakukannya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di landas kontinen, sehingga pemerintah Indonesia sumber daya alam yang dapat
dalam wilayah laut nasionalnya. Maka pada tanggal 17 Februari 1969, pemerintah Indonesia mengeluarkan deklarasi tentang landas kontinen yang menurut Lemhanas dengan pertimbangan berikut. 1. Segala sumber mineral dan sumber kekayaan atau alam lainnya yang terdapat pada dasar laut dan tanah di bawahnya di landas kontinen merupakan milik Indonesia. Jadi seluruhnya milik Indonesia, tidak hanya perairannya tapi juga tanah di bawahnya. Dalam hal landas kontinen Indonesia termasuk depresi-depresi atau bagian dalam yang terdapat dalam landas kontinen atau kepulauan Indonesia yang berbatasan dengan suatu negara lain, maka pemerintah Republik Indonesia bersedia melalui perundingan atau melakukan perundingan dengan negara yang bersangkutan, menetapkan suatu garis batas sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan. Yang ketiga, pemerintah Republik Indonesia akan mengeluarkan izin untuk mengadakan eksplorasi serta memberikan izin untuk produksi minyak dan gas bumi dan untuk eksploitasi sumber-sumber mineral ataupun kekayaan lainnya. Hanya untuk daerah sebelah Indonesia dari garis tengah atau median line yang ditarik dari pantai dari pulau-pulau Indonesia yang terluar. Dan yang terakhir, ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mempengaruhi sifat serta status dari perairan di atas landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas. Demikian pula ruang udara di atasnya. Pemerintah Indonesia juga merasa perlu untuk menyelesaikan soal-soal garis landas kontinen dengan negara tetangga sebelum ditemukan deposit atau endapan mineral agar penyelesaiannya lebih mudah. Perjanjian garis batas landas kontinen yang pertama berhasil diadakan dengan Malaysia pada bulan Oktober 1969 yang kemudian disusul dengan penandatanganan perjanjian dengan negara tetangga lain, yaitu yang pertama, Perjanjian Republik Indonesia Malaysia tentang penetapan garis batas landas kontinen kedua negara atau di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan yang ditandatangani pada 27 Oktober 1969 dan mulai berlaku 7 November 1969. Yang kedua, Perjanjian Republik Indonesia Thailand tentang landas kontinen Selat Malaka bagian utara dan Laut Andaman ditandatangani 17 Desember 1971 yang mulai berlaku 7 April 1972. Yang ketiga, Persetujuan Republik Indonesia Malaysia dan Thailand mengenai landas kontinen bagian utara pada tanggal 21 Desember 1971 dan berlaku 16 Juli 1973. Yang keempat, Persetujuan Republik Indonesia Australia tentang penetapan atas batas dasar laut tertentu atau di Laut Arafuru di depan pantai selatan Pulau Irian yang sekarang Papua dan di depan pantai utara Irian tanggal 18 Mei 1971 dan berlaku mulai 19 November 1973. Yang kelima, Persetujuan Republik Indonesia Australia tentang penetapan batas-batas dasar laut tertentu di daerah Laut Timor dan Laut Arafuru sebagai tambahan pada Persetujuan 18 Mei 1971 dan 9 Oktober 1972. Dan yang terakhir, Persetujuan Republik Indonesia dengan India tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara atau batas antara Sumatera dan Nicobar ditandatangani dan mulai berlaku pada 8 Agustus 1974. Pemerintah Republik Indonesia juga telah mengadakan perjanjian garis batas laut wilayah dan perjanjian perbatasan yang meliputi perbatasan darat dan laut dengan negara tetangga.
antara lain yang pertama, Perjanjian Republik Indonesia Malaysia dengan Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Malaka yang ditandatangani 17 Maret 1970. Yang kedua, Perjanjian Republik Indonesia Singapura tentang penetapan garis batas laut wilayah kedua negara di Selat Singapura ditandatangani pada 25 Mei 1973. Dan perjanjian yang terakhir yaitu Perjanjian Republik Indonesia Australia mengenai garis batas tertentu antara Papua New Guinea yang ditandatangani pada 12 Februari 1973. Sekian, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dari kelompok kami memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.